Shalom, selamat pagi, haleluya, haleluya. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Kalau kita masih sehat, masih kuat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, beberapa hari yang lalu, selama 2 minggu ini, saya dan beberapa pengerja dan tim, kami mendapat tugas dari Bapak dan Ibu Gembala untuk menjadi relawan di Sulawesi Barat. Ada begitu banyak yang kami lihat, seperti yang kami rasakan, yang pernah kita rasakan pada 2018. Ada banyak bangunan yang runtuh, ada banyak orang yang tidak punya rumah, ada banyak orang ketakutan yang punya rumah tapi takut untuk balik ke rumah karena takut dengan gempa-gempa susulan. Nah, kami pergi ke Sulawesi Barat untuk menyalurkan bantuan dari donasi keluarga jemaat GPDI Siloam Parigi dan donatur-donatur yang lainnya. Makanya waktu di sana kami pun tidur di tenda. Kami tidur di tenda di pinggir jalan malah, tapi di kantor gubernur. Nah, jadi kami ke sana membawa bahasa kasih yang bisa diterima oleh semua orang. Kami enggak membawa nama gereja, tapi yang kami bagikan adalah kasih yang dalam diri kami yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Mereka ketakutan, tapi mereka senang melihat begitu ada bantuan. Kita juga pernah merasakan hal ini. Tapi bedanya dengan kita punya Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya kita merasa kalau Tuhan yang menolong kita ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu hari ini, pagi ini saya mau berbicara sedikit tentang do not fear and listen. Jangan takut dan dengarkan. Pagi hari ini mari sama-sama kita buka di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Katakan amin. Katakan amin. Jadi malaikat di ayat ini, malaikat datang kepada para gembala. Ini ceritanya tentang pada waktu itu kelahiran Yesus Kristus. Nah, gembala-gembala ini di ayat sebelumnya dikatakan para gembala ini mereka sedang beristirahat. Coba saya baca dulu di ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Oke, kita sinkronkan ke ayat yang ke-10 tadi. Ketika malaikat itu datang menghampiri para gembala-gembala ini di saat malam hari. Oke. Nah, ketika malam hari para gembala-gembala ini mereka beristirahat karena pada waktu siang atau pada waktu ada matahari mereka membawa kawanan domba ini, menjaga kawanan domba ini untuk makan. Untuk mencari makan di padang. Oke. Dan pada waktu malam mereka beristirahat. Itu pun istirahat hanya istirahat badan sebentar. Justru di saat malam, pada waktu malam itu lebih bahaya lagi daripada waktu siang. Karena keadaan gelap. Kenapa ada para gembala untuk menjaga kawanan ternak? Agar supaya terhindar dari mangsaan binatang-binatang buas. Oke? Nah, pada malam hari justru pekerjaan mereka ini makin berat. Karena di saat mereka capek seharian, mereka mau mengistirahatkan tubuh mereka agar supaya fit lagi besok pagi. Justru di saat malam ini mereka makin berat pekerjaannya. Malam yang gelap, gak tahu tiba-tiba nanti ada binatang buas yang menerkam ternak mereka. Jadi mereka harus lebih siaga lagi. Nah, kenapa dikatakan pada waktu malaikat itu datang, tidak heran kalau malaikat ini bilang seperti itu. Jangan takut. Ini juga coba kita aplikasikan ke dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan. Orang percaya di hari-hari ini, di zaman akhir ini,
Malaikat sudah berkata dalam hati kita, dalam diri kita untuk jangan takut. Pertanyaannya, kita mendengarkan dengan baik atau tidak? Pertanyaannya, kita peka dengan suara Tuhan itu atau tidak? Atau malah lebih besar rasa takut kita, pemikiran kita akan hari esok, pemikiran kita akan keluarga kita, pemikiran akan usaha kita, pemikiran akan pelayanan kita, bagaimana pelayanan saya besok. Sedangkan Tuhan sudah bilang jangan takut. Do not fear. Jangan takut. Kalimat yang diberitakan malaikat ini kepada para gembala ini adalah kalimat menghibur mereka. Ini juga datang kepada kehidupan setiap kita. Ketika kita takut, kita nggak tahu mau buat apa-apa, kita lagi berjaga. Malaikat dan suara Tuhan itu datang ke dalam kehidupan kita, jangan takut. Ketika kita mendengar itu artinya ada penghiburan dari Tuhan untuk kita. Penghiburan untuk apa? Penghiburan untuk kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Kadang dengan rasa takut seseorang menghentikan apa yang dia lakukan. Kadang dengan rasa takut dia nggak mau pergi kerja. Kadang dengan rasa takut dia berhenti untuk menjaga anaknya. Kadang dengan rasa takut dia tidak berani naik pelayanan lagi. Kadang dengan rasa takut ini kalau kita tidak membuangnya jauh-jauh, maka akan menghancurkan kehidupan kita. Tapi firman Tuhan datang pada hari ini, pada pagi hari ini kepada setiap kita jemaat Tuhan. Dikatakan jangan takut. Jangan takut, taruh itu di dalam hatimu. Yesus berkata kepadamu untuk jangan takut. Di saat ada apapun dalam kehidupan kita, ada begitu banyak masalah. Para gembala di saat malam hari mereka beristirahat, dikatakan jangan takut. Kita juga jemaat Tuhan, apabila kita sudah mendengar suara Tuhan untuk jangan takut, maka taruh itu benar-benar di dalam hati kita. Karena apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan itu akan menghibur hati setiap kita. Katakan amin. Katakan amin lagi. Nah, ketika malaikat itu datang, ketika suara Tuhan datang kepada setiap kita untuk berkata jangan takut, artinya akan ada berita selanjutnya yang akan dia berikan kepada kita. Kadang kita sudah berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan tolong pekerjaan saya, Tuhan tolong usaha saya. Suara Tuhan itu sudah datang kepada kita ketika kita berdoa sungguh kepada dia, dia katakan jangan takut anakku. Jangan takut anakku. Ketika kita sudah peka dengan suara itu, mendengar itu di dalam hati kita, maka tunggu lagi kalimat selanjutnya dari Tuhan. Ketika kita berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, maka akan ada kalimat penghiburan selanjutnya dari Tuhan. Aku akan memberikan sesuatu yang lebih baik kepadamu. Aku membawa kabar kesukaan bagimu. Yang harus engkau lakukan. Yang harus engkau kerjakan. Ketika Tuhan bersuara kepada kita, berbicara kepada kita, dan ketika kita mendengar, jangan hanya kita mendengar saja. Ketika suara itu ada dalam kehidupan kita, maka kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh suara tersebut. Katakan amin. Katakan amin lagi. Katakan lagi amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Nah, pada malam hari ini menggambarkan kehidupan yang begitu menakutkan. Lagi saya mau katakan, di sana sini, hari-hari ini, akhir-akhir ini, di bulan Januari ini, begitu banyak bencana yang terjadi. Artinya dimanapun, di Sulawesi Utara, di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan, di Jawa Barat, dimanapun, tidak melihat itu kota besar, provinsi kecil. Ketika Tuhan berbicara, tidak ada satupun yang luput dari dia. Sama seperti kehidupan kita, sebanyak apapun kekayaan kita, atau semiskin apapun yang kita punya. Ketika Tuhan mau berbicara, dia berbicara kepada setiap orang. Dia akan melihat rupamu. Dia akan melihat seberapa banyak engkau datang ke gereja. Dia melihat hatimu yang benar-benar di hadapannya. Ketika dia berbicara kepada setiap kita, artinya ada connect antara kita dan dia.
Ketika kita connect dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang indah akan terjadi dalam kehidupan kita. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Selanjutnya dikatakan, jangan takut. Aku, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kesukaan besar. Kesukaan besar artinya segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi orang sekeliling kita. Di dalam bahasa Inggrisnya kesukaan besar ini adalah good news. Good news atau kadang-kadang kita dengar good news itu hari-hari ini adalah berita baik. Yang kita percayai berita baik itu adalah firman Tuhan. Connect lagi. Ketika Tuhan bilang jangan takut, maka firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan bilang jangan takut, firman masuk dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan bilang jangan takut, firman yang menguatkan kita. Bukan kekayaanmu yang menguatkanmu. Sebanyak apapun hartamu di dalam dunia ini, tidak bisa membuat engkau merasa aman. Tidak bisa. Hanya dengan perkataan Tuhan, jangan takut. Hanya dengan firman Tuhan, jangan takut. Maka kita menjadi kuat menghadapi dunia ini. Menghadapi kehidupan ini. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Jangan takut. Aku membawakanmu, memberikanmu kelegaan yang luar biasa. Itu kata firman Tuhan. Nah sekarang kekuatan firman Tuhan itu bagaimana dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Kalau kita jarang membaca firman Tuhan. Dan tidak mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan dengan baik. Maka firman Tuhan itu tidak begitu menguatkanmu. Karena kekuatan firman Tuhan itu tergantung imanmu kepada Tuhan. Tergantung bagaimana engkau percaya kepada kekuatan firman tersebut. Apabila imanmu kecil untuk mempercayai kekuatan firman Tuhan, maka kecil pula kekuatanmu. Tapi ketika kita merasa, saya mempercayai firman Tuhan ini dengan sangat luar biasa. Saya akan memegang firman Tuhan ini ke dalam setiap hari saya, dalam setiap langkah kehidupan saya. Maka engkau tidak akan pernah takut menghadapi kehidupan di dunia ini. Janji Tuhan kepada setiap kita, jangan takut. Asal betul engkau berharap dan bersandar kepada Dia. Saya mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing is impossible. Kalau Tuhan beserta, kesukaran apapun dalam kehidupan kita, pasti Dia akan buka jalan. Dia pasti akan membuka jalan bagi engkau. Bagi kehidupan keluargamu, usahamu, pekerjaanmu. Bahkan dalam setiap masalah hidupmu, ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di situ. Yang penting sekarang kita harus peka terhadap suara Tuhan. Kita harus peka terhadap perkataan yang Dia sampaikan kepada setiap kita. Bagaimana caranya supaya kita peka dengan suara Tuhan? Kita perbanyak waktu dengan Tuhan. Kita perbanyak waktu berhubungan dengan Dia. Kita perbanyak waktu untuk berkomunikasi dengan Dia. Karena komunikasi yang baik, yang terjalin baik, akan mendatangkan sesuatu yang baik juga. Maka tidak akan ada miskomunikasi. Kalau terjadi miskomunikasi, artinya berita yang disampaikan dari satu orang kepada orang yang lain, itu terputus di tengah jalan. Atau sampai pun tidak lengkap ceritanya. Beda kalau kita berhubungan dengan Tuhan. Langsung direct, saya dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan. Ketika kita menyampaikan isi hati kita, ketika kita berkeluh kesah, kita gak tahu mau menyampaikan kemana. Tidak ada pertolongan lagi. Lipat lututmu dan naikkan pujian kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan, jemaat Tuhan. Itu yang Tuhan mau untuk orang-orang percaya lakukan hari-hari ini. Karena hari-hari ini adalah jahat, kata firman Tuhan. Tidak ada tempat perlindungan lagi dimanapun. Hanya di bawah kaki Tuhan.
tempat kita berharap dan bersandar. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yang terakhir yang menjadi respon kita sebagai jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Ketika ada suara Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Sama seperti para gembala ini. Ketika malaikat datang kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bayangkan kesukaan bagi seluruh bangsa, bagi seluruh bangsa itu diberitahukan kepada gembala. Para gembala pada waktu itu. Para gembala bukan kumpulan orang-orang kaya, saudara-saudara. Mereka orang biasa yang tidak mempunyai pangkat pada waktu itu. Tapi kenapa suara Tuhan, malaikat Tuhan datang kepada mereka? Lagi saya mau katakan, karena Tuhan tidak melihat rupamu. Ketika dia mau berfirman, dia tidak pilih siapa-siapa. Dia pilih saya dan saudara. Para gembala ini diberitahukan berita kesukaan untuk seluruh bangsa. Nah, firman Tuhan yang datang kepada mereka ini adalah berita kelahiran tentang Yesus. Saya nggak membahas itu. Tetapi bagaimana, di mana tempat Yesus dilahirkan. Ketika mereka mendengar firman ini, mereka dikatakan langsung bergegas ke Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Tempat makan firman Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan, mari kita langsung mencari Tuhan. Bukan hanya mendengar saja dari telinga kiri dan keluar telinga kanan, tetapi langsung mencari Tuhan. Mereka langsung pergi ke Bethlehem, kita juga jemaat Tuhan. Langsung pergi ke rumah roti itu. Untuk berhubungan dengan Tuhan. Karena di dalam rumah ibadat ada ibadah yang terjadi. Ada pujian, penyembahan dan pengagungan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau agar supaya kita lakukan hari-hari ini. Tuhan selalu melihat kekayaanmu dengan penyembahanmu kepada Dia. Tuhan melihat besarnya hartamu di dunia ini ketika kita menaikkan pujian kepada Dia. Mari saya mengajak setiap kita berikan lagi waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus.